Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi dari Rombel PPGB Prajabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berkaitan dengan demonstrasi konstekstual teori belajar dan motivasi belajar peserta didik. Pengertian belajar. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti sebagai upaya memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sedangkan menurut ahli, belajar memiliki pengertian perubahan perilaku yang bertahan lama atau dalam kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Teori belajar. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, sosial kognitif. Yang ketiga, konstruktivisme. Yang keempat, humanistik. Yang pertama, behaviorisme. Belajar dalam pendekatan behaviorisme tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru, agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Pemberian stimulus berulang sehingga menjadikan pembiasaan dilakukan kepada peserta didik tentu saja harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adanya stimulus sesungguhnya menjadi sebuah perangkat keras agar proses dari hasil belajar bisa dikembangkan sedemikian rupa, namun tetap berada dalam konteks tujuan pembelajaran. Yang kedua, sosial kognitif. Pada menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan, dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Yang ketiga, konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Yang keempat, humanistik. Satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya, secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Salah satu ide yang penting dalam pendidikan berbasis humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Apa yang akan dipelajari dan sampai tingkatan mana, kapan dan bagaimana mereka akan belajar. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana siswa belajar mengarahkan diri sendiri sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Motivasi belajar. Motivasi sendiri terbagi menjadi dua bentuk, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik terkait dengan kegiatan melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Sementara itu, motivasi intrinsik berkaitan dengan motivasi internal yang ada pada diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan berdasarkan minat dan kemauan sendiri.
Berbagai perspektif psikologis menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda. Mari kita sama-sama mengeksplorasi keempat perspektif ini. Yang pertama yaitu perspektif perilaku, yang kedua perspektif humanistik, yang ketiga perspektif kognitif, yang keempat perspektif sosial. Yang pertama, perspektif perilaku. Pada perspektif perilaku, motivasi seringkali dikaitkan dengan imbalan dan hukuman eksternal sebagai penentu keberhasilan siswa. Misal, pemberian nilai angka dan huruf, memberikan pengakuan kepada siswa, memberikan hak istimewa, dan sebagainya. Perspektif humanistik. Pada perspektif humanistik, motivasi lebih ditekankan kepada kemampuan pertumbuhan pribadi siswa, kemerdekaan untuk memilih, dan sifat-sifat positif. Perspektif ini sangat erat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat dipuaskan. Perspektif kognitif. Pada perspektif kognitif, motivasi muncul karena adanya pemikiran dari setiap individu. Jika perspektif perilaku lebih menekankan pada insentif eksternal, maka dalam perspektif kognitif tekanan dari eksternal tidak perlu terlalu ditonjolkan. Menurut perspektif kognitif, seseorang perlu diberikan lebih banyak kesempatan, tanggung jawab, serta mengendalikan hasil prestasinya sendiri. Perspektif sosial. Pada perspektif sosial, motivasi sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam membangun, memelihara, dan memulihkan hubungan pribadi yang dekat dan hangat pada orang lain. Paradigma personal peserta didik, yaitu ada pola pikir ataupun mindset. Menurut Dweck, pola pikir atau mindset adalah sekumpulan dari pikiran dan keyakinan yang membentuk pikiran atau kebiasaan pada individu. Pikiran atau kebiasaan seseorang akan mempengaruhi cara individu berpikir, apa yang individu rasakan, dan apa yang individu lakukan. Pola pikir seseorang ini yang nantinya akan mempengaruhi cara individu memahami dunia dan memahami dirinya sendiri. Pola pikir yang pertama yaitu ada fixed mindset, yaitu seseorang tidak percaya bahwa mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan dan bakat mereka. Mereka juga percaya bahwa bakat yang mengarah pada kesuksesan dan tidak diperlukan usaha untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di sekolah, seorang siswa yang memiliki fixed mindset tetap takut untuk mencoba sekalipun diberikan kesempatan oleh gurunya. Para siswa tidak berusaha mencari bantuan karena mereka percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan bertujuan untuk mengukur kecerdasan mereka. Pola pikir seperti ini yang akan menjadi sumber turunnya motivasi pada siswa. Pola pikir yang kedua itu ada growth mindset, yaitu seseorang memiliki keyakinan yang mendasar bahwa pembelajaran dan kecerdasan mereka dapat tumbuh seiring waktu, upaya, dan pengalaman. Ketika seseorang percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih pintar, maka menyadari bahwa jika mereka melakukan upaya itu akan berdampak pada keberhasilan, sehingga mereka bersedia untuk meluangkan waktu lebih agar mencapai keberhasilan yang lebih tinggi. Growth mindset didasarkan pada keyakinan bahwa prestasi akademik yang baik berasal dari upaya yang gigih dalam belajar. Sekian pemaparan pada presentasi kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.